Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, secara nasional program keteladanan pemimpin muslim berzakat kembali digulirkan oleh Basnas untuk mengumpulkan zakat dari para pemimpin daerah, pimpinan BUMN, BUMD hingga pengusaha. Melalui gerakan ini, Basnas optimis target 229 miliar secara keseluruhan dapat tercapai. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan untuk kembali disalurkan kepada mereka yang memerlukan melalui lembaga amil zakat. Di Ramadan kali ini, Basnas Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan program Banua Cinta Zakat, yaitu keteladanan pimpinan muslim berzakat untuk menghimpun zakat dari pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur hingga jajarannya. Di samping pimpinan BUMN, BUMD hingga pengusaha di daerah, berlangsung Senin 18 April 2022 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Hadir mewakili Gubernur Kalsel, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Suparno menyalurkan zakatnya secara resmi ke Basnas Kalsel sebagai dorongan kepada pimpinan SKPD dan jajarannya untuk melakukan hal yang sama ke Basnas. Target 2022 Basnas Kalimantan Selatan saja itu di angka 18 miliar 200 juta rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya? Dibanding tahun sebelumnya 13 miliar, ada kenaikan 40%. Yang 200 miliar lebih? Yang 229 miliar itu untuk secara keseluruhan. Dari Basnas Provinsi 18 ditarget, kemudian Basnas Kabupaten Kota 35-an, kemudian ada pencatatan. Pencatatan itu termasuk nanti dana dari dana sosial keagamaan itu dari sumber zakat fitrah dan kurban. Kemudian ada dana dari CSR dari perusahaan atau BUMD yang ada di Kalimantan Selatan. Pencatatannya itu sebesar 125 miliar. Jadi secara keseluruhan kita ditarget Kalimantan Selatan di 2022 ini 229 miliar. Melalui gerakan ini, Basnas optimis target 229 miliar secara keseluruhan dapat tercapai, melihat tingginya potensi zakat yang dikeluarkan masyarakat melalui Basnas. Terutama kepada para pejabat-pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, para pengusaha dengan sukarela memberikan zakat untuk membantu. Karena Basnas ini bukan hanya mengumpulkan aja, tapi dia bisa memanfaatkan zakat ini untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, yang perlu dibantu. Pada kesempatan ini juga disalurkan 2.800 paket Ramadan bahagia oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setdaprov Kalsel, didampingi Kekanwil Kemenak Kalsel, bersama Ketua Basnas Kalsel kepada 4 orang perwakilan penerima manfaat. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, unit pengumpulan zakat Masjid Jami Miftahul Ihsan, Jalan Sukamara, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, menyalurkan zakatnya ke warga yang berhak menerima, seperti duafa, lansia, dan warga tidak mampu, berupa bantuan bahan pokok dan uang tunai. Di samping itu, di bulan Ramadan ini, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah, Kantor Layanan Al-Far U8, juga menyalurkan zakatnya kepada puluhan warga kurang mampu di sekitar kawasan Kampung Melayu. Berikut informasinya untuk Anda. Sebanyak 15 orang warga tidak mampu yang tinggal di lingkungan Masjid Jami Miftahul Ihsan, Jalan Sukamara, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, masing-masing menerima bantuan paket sembako dan uang tunai sebesar Rp250.000. Penyerahan berlangsung di Masjid Jami Miftahul Ihsan dilakukan Camat Liang Anggang Rifai dan Lurah Landasan Ulin Saprullah untuk diserahkan kepada sejumlah warga yang tidak mampu, janda, lansia, duafa, dan warga lainnya yang masuk dalam kategori penerima zakat.
Selain bantuan paket sembako, pada kesempatan itu secara simbolis juga diserahkan tanda terima kasih kepada 30 ustadz dan ustazah TK-TPA di lingkungan Masjid Miftahul Ihsan. Sudah disaksikan pembagian baik kepada anak yatim, juga kepada para janda, orang tua yang tidak mampu, orang tua, dan juga 8 asnaf yang ada di sekitar wilayah Sukamara. Alhamdulillah juga tadi dibagikan juga hadiah ataupun sebagai tanda cinta kepada para asatid, para ustadz, ustadzah TK, TPA, TPQ yang ada di Masjid Miftahul Ihsan. Menyerahkan bantuan dari para pengurus masjid dan juga dari para dermawan untuk memberikan kepada anak yatim dan juga keluarga kita yang belum mampu. Sebab itu kami berterima kasih sekali pada hari ini karena para dermawan ini bisa membagikan. Sementara itu, kegiatan penyerahan bantuan yang dikemas dalam Haul Guru Zuhdi dan buka puasa bersama tersebut juga turut diserahkan santunan kepada para anak yatim dari salah satu donatur yang juga sebagai Ketua Masjid Jami Miftahul Ihsan, Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru. Muhail, Banjar TV. Kantor layanan Lazismu Al-Far'u 8 menyalurkan zakat dari para muzaki kepada warga yang membutuhkan di halaman Masjid Ar-Rahman, kawasan Kampung Melayu, Banjarmasin. Total ada sekitar 75 paket bahan pokok yang dibagikan beserta uang tunai. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang rutin digalakkan Lazismu termasuk di bulan puasa. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah berkenan menyumbangkan berbagi hartanya dan mempercayai kami sebagai Lazismu Al-Far'u 8 untuk menyalurkan infak, sedekah atau zakat dan lain sebagainya di KL kami. Dan juga mudah-mudahan dengan kegiatan acara ini bisa membuat Bapak atau Ibu para donatur bisa berkenan kembali menyumbangkan agar kita saling bersinergi membangun sebagaimana Muslim umat Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia yang baik dan berkemajuan. Ini kami atas nama pimpinan Ketua Cabang Muhammadiyah 8, kita bersyukur sekali dengan adanya kantor layanan Lazismu Al-Far'u ini bisa melakukan sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang memang didukung oleh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kita patut bersyukur, alhamdulillah. Dan ke depan kita mendoakan agar Lazismu Al-Far'u 8 ini bisa berjalan maksimal, lebih baik lagi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi kepedulian ini disyukuri masyarakat karena sangat membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah gejolak kondisi perekonomian. Alhamdulillah, banyak berterima kasih banyak dengan ada bantuan ini kepada bapak-bapak Lazis ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Alhamdulillah sekali. Mendoakan aja semoga sukses terus orangnya bagaimana amal ibadahnya tambah banyak. Total sudah 3 kegiatan sosial yang digelar Lazismu Al-Far'u 8 selama Ramadan. Seluruhnya dilakukan sebagai bentuk komitmen pihak Lazismu menjaga kepercayaan umat untuk bersama memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, peringatan Nuzulul Quran digelar Masjid Nurul Ibadah Banjarmasin bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang mengajak seluruh jamaah menjadikan Al-Quran sebaik-baiknya petunjuk dalam hidup. Nuzulul Quran menjadi salah satu peristiwa penting bagi umat Islam
karena turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Malam Nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah, bahkan disebut lebih baik dari 1000 bulan, yang memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Peringatannya pun banyak digelar di kota Banjarmasin sebagai refleksi diri untuk kembali kepada Al-Quran sebaik-baik petunjuk bagi umat Islam. Seperti halnya yang digelar Masjid Nurul Ibadah di kawasan Mahatkasan, Gatot Subroto, Banjarmasin bersama Rektor UIN Antasari Profesor Mujibur Rahman usai sholat tarawih Rabu 20 April 2022. Guru besar bidang sosiologi agama tersebut mengajak seluruh jamaah dan kaum muslimin di kota ini untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah sebuah petunjuk yang bermanfaat untuk mendatangkan kebaikan pada hidup menuju jalan yang lurus sesuai apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Hadirnya Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak lain untuk kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu seakan kata dengan alamah, ya, artinya tanda. Tanda itu kan petunjuk. Nah, petunjuk bagi hidup kita. Ilmu yang menjadi petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, dia menjadi ilmu yang memberikan manfaat dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dan kebaikan itu sebenarnya identik dengan kebahagiaan. Pria kelahiran Amuntai ini juga berpesan kepada seluruh orang tua sebagai contoh kepada anak untuk membaca Al-Quran setiap harinya, terlebih di bulan yang penuh ampunan ini, dengan harapan dapat istiqomah di bulan selanjutnya agar generasi di masa akan datang tidak terpengaruh akan modernisasi zaman dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda iklan berikut kami hadirkan Pemko Revisi Perda Ramadan, Bapemperda DPRD siap kawal.